Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Gusti Ayu Dewi Lestari, Sarjana Farmasi Magister Sains, dengan nomor induk dosen nasional 08 19028701 dari Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, program studi farmasi, program sarjana, dengan bidang ilmu saya adalah kimia farmasi. Video ini merupakan pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, di mana video ini merupakan salah satu prasyarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Organik 1, berdasarkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Di mana pada delivery itu saya akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sistem pembelajaran, dan yang terakhir ada materi pembelajaran. Di interaction, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran, dan di assessment, saya akan membahas mengenai sistem penilaian pada mata kuliah Kimia Organik 1 ini. Dan yang terakhir, kita akan menyaksikan bersama-sama rekaman video proses pengajaran pada mata kuliah Kimia Organik 1 ini dengan bahan kajian hidrokarbon alkana. Deskripsi mata kuliah. Untuk kimia organik 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi farmasi program sarjana pada semester 2 dengan kode S2006217, di mana kimia organik 1 ini merupakan mata kuliah teori dengan SKS 2 SKS ya, besaran SKS-nya adalah 2 SKS, dan mata kuliah prasyaratnya adalah kimia dasar yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi farmasi program sarjana pada semester 1. Mata kuliah ini tentunya membahas mengenai latar belakang kimia organik serta kaitan kimia organik dalam bidang kefarmasian. Nah, topik spesifik yang bisa kita dapatkan di mata kuliah kimia organik 1 ini seperti orbital molekul, kemudian pengenalan hidrokarbon, kemudian pengenalan turunan hidrokarbon, ada alkil halida, kemudian nukleofilik dan reaksinya, yaitu adisi, substitusi, dan eliminasi. Kemudian kita akan belajar mengenai senyawa kompleks, kecepatan reaksi, ada orde reaksi orde 0, 1, dan 2. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai aromatisitas. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah kimia organik 1 ini yaitu mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menelusur informasi mengenai peranan kimia organik dalam ilmu farmasi. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan nomenklatur atau tata nama dan sifat molekul organik. Dan mahasiswa mampu membedakan golongan-golongan senyawa organik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur, ikatan, sifat, dan reaksi senyawa kimia dalam kaitannya terhadap mekanisme kerja, penemuan, dan tentunya perkembangan sediaan farmasi. Sistem pembelajaran pada kimia organik 1 ini, di mana pengampu dari mata kuliah kimia organik 1 ini adalah tim teaching yang terdiri dari 2 dosen, di mana saya salah satu dosennya. Kemudian jumlah pertemuannya ada 14 kali pertemuan tatap muka yang bisa dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Kemudian 1 kali pertemuan untuk penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam ujian akhir semester. Seperti saya informasikan di awal bahwa mata kuliah kimia organik 1 ini adalah mata kuliah dengan bobot SKS 2 SKS, di mana teknisnya yaitu 2 kali 50 menit pembelajaran tatap muka, kemudian 2 kali 60 menit pembelajaran terstruktur, dan 2 kali 60 menit pembelajaran mandiri.
Materi pembelajaran pada mata kuliah Kimia Organik 1 ini yaitu yang pertama itu ada orbital molekul, yaitu di sini akan dibahas mengenai pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebas, hibridisasi molekul, kemudian ada teori Vesper nanti untuk menentukan bentuk dari molekul tersebut. Kemudian ada pengenalan hidrokarbon alkana, alkena dan alkuna. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah nomenklaturnya, kemudian ada nama trivial, nama IUPAC dan isomer rantainya, serta reaksi-reaksi yang terjadi pada hidrokarbon tersebut tentunya. Kemudian yang ketiga ada pengenalan turunan hidrokarbon alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester, di mana kita akan membahas mengenai strukturnya, tata nama, isomer rantai dan gugus fungsi, reaksi, sintesisnya, dan identifikasi turunan hidrokarbon tersebut. Kemudian yang keempat ada alkil halida, tata nama alkil halida, kemudian nukleofilik, di situ ada reaksi adisi, substitusi, dan eliminasi. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai senyawa kompleks, pembentukan kompleks antara ion logam dan EDTA, masking, proses masking dan demaskingnya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari kecepatan reaksi, jadi kita akan belajar mengenai order reaksi di sini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep reaksi asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai sejarah teori aromatisitas, tata nama senyawa aromatis, teori Haeckel, dan reaksi khusus senyawa aromatis. Nah, untuk referensi yang saya gunakan, tentunya referensi yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Referensi yang saya gunakan ada dua, yaitu yang pertama Fundamental of Organic Chemistry by John McMurray, dan ada Organic Chemistry Second Edition oleh Ralph Fessenden dan John Fessenden. Metode pembelajaran atau interaksi atau interaction yang saya lakukan dengan mahasiswa itu ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus itu adalah kuliah tatap muka, baik itu secara virtual via Zoom meeting atau platform Zoom meeting, ataupun tatap muka langsung di dalam kelas atau secara luring. Sedangkan asinkronusnya saya menggunakan video pembelajaran, kemudian Google Form, Google Classroom, WhatsApp, email, Telegram, dan lain-lain yang mempermudah saya berhubungan dengan mahasiswa. Nah, pada setiap materi perkuliahan yang baru, biasanya saya akan menyampaikan subcapaian mata kuliah pembelajaran atau sub-CPMK itu sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini nantinya akan disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa terkait seluruh mekanisme pembelajaran. Jadi di kontrak kuliah ini ada materi-materi yang akan saya berikan selama 1 semester, dan juga sistem penilaiannya pun ada di dalam kontrak perkuliahan ini yang nantinya akan disepakati bersama oleh dosen dan juga mahasiswa. Salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah small group discussion, di mana metode ini menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara mahasiswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi guna mencapai kemampuan belajar akhir atau prestasi yang maksimal. Saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa biasanya berinteraksi di dalam kelas, baik itu bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya mengenai materi-materi yang saya berikan. Kemudian setiap materi yang saya berikan tentunya saya akan sisipkan latihan soal untuk agar mahasiswa ini lebih memahami lagi atau lebih menguasai materi pembelajaran yang telah saya berikan. Selain latihan soal, saya juga akan memberikan tugas sehingga pembelajaran terstrukturnya dan pembelajaran mandirinya akan tetap bisa dilaksanakan. Ini adalah salah satu kontrak perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa pada mata kuliah Kimia Organik 1 ini, di mana pertemuan pertama itu ada kontrak perkuliahan dan tentunya pengertian awal atau pengetahuan awal mengenai kimia organik. Kemudian pertemuan 2 dan 3 itu ada materi orbital molekul. Kemudian pertemuan keempat ada materi mengenai hidrokarbon alkana. Pertemuan kelima ada materi hidrokarbon alkena dan alkuna. Kemudian pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan membahas mengenai turunan hidrokarbonnya.
Nah, pada pertemuan keempat, biasanya saya akan menyisipkan kuis, di mana materi kuis tersebut saya ambil dari pertemuan 2, 3, dan 4. Kemudian pada pertemuan ke-8, di sana ada UTS atau ujian tengah semester, di mana materi yang akan saya berikan itu adalah materi pada pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, pertemuan ke-9 dan ke-10 kita akan membahas mengenai alkil halida dan nukleofilik. Pertemuan ke-11 ada senyawa kompleks. Pertemuan ke-12 ada kecepatan reaksi. Pertemuan ke-13 ada konsep reaksi asam basa menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Dan pertemuan ke-14 dan ke-15 itu akan membahas teori aromatisitas. Pada pertemuan ke-11, biasanya saya juga akan memberikan kuis, di mana materi yang saya ambil itu dari pertemuan 9, 10, dan 11. Dan pada UAS-nya atau ujian akhir semester, materi yang akan saya berikan itu dari pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Selanjutnya ada sistem penilaian atau assessment yang saya berikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa. Di sini ada komponen penilaiannya yaitu nilai tugas ada 20%, kemudian kuis ada 20%, kemudian keaktifan dan kehadiran ada 10%, UTS 25% dan UAS 25%. Nah, hal ini diketahui oleh mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh assessment yang saya berikan di dalam kelas. Ini menggunakan platform Google Form dikombin atau dikombinasi dengan platform Zoom. Jadi ketika saya melaksanakan UTS, teman-teman mahasiswa akan join dalam platform Zoom, kemudian saya akan mengirimkan link dari platform Google Form ini kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa langsung mengerjakannya. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan satu rekaman video proses pengajaran saya di dalam kelas pada mata kuliah Kimia Organik 1 dengan bahan kajian hidrokarbon alkana. Saya menggunakan platform Zoom di sini karena proses pembelajaran ini saat itu masih dilaksanakan secara daring. Semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, apa kabar? Semua sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Aduh, senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali ya, karena kan untuk mata kuliah ini itu kan biasanya dilakukan seminggu sekali gitu ya. Sudah pada sarapan belum pagi ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Jangan lupa untuk sarapan ya, karena kan kalian tahu sendiri karena kita masih kondisi pandemi seperti sekarang, jadi untuk kesehatan itu wajib dijaga, salah satunya dengan sarapan ya, mengingat perkuliahan yang akan kalian jalani juga hari ini panjang sekali ya. Ya, sudah terlihat slide saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya, sebentar. Mungkin saya mau slideshow dulu supaya lebih terlihat jelas. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, jadi untuk hari ini itu adalah pertemuan keempat ya, untuk bahasan baru kita mengenai alkana ya. Oke, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menelusur nomenklatur dan sifat molekul organik, serta membedakan golongan senyawa organik ya. Jadi banyak sekali ya, nanti kita akan belajar tentang senyawa organik. Ini adalah senyawa organik yang masih sangat sederhana ya, yaitu alkana. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa, tentunya yang pertama itu mahasiswa mampu menyimpulkan nomenklatur, kemudian isomer alkana, dan prinsip reaksi yang terjadi di dalam alkana tersebut. Kemudian yang kedua,
mahasiswa mampu membedakan karbon primer, sekunder, tersier pada senyawa alkana. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menggambarkan berbagai struktur dari isomer-isomer alkana tersebut, gitu ya. Nah, ini untuk outline kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama ada pengertian hidrokarbon, ya. Yang kedua ada deret homolog alkana. Kemudian yang ketiga ada nomenklatur. Yang keempat ada isomer alkana. Yang kelima ada sifat-sifat alkana, dan tentunya yang terakhir itu ada reaksi-reaksi alkana, begitu ya. Baik, kita langsung saja ya untuk memulai perkuliahan hari ini. Kalau misalnya kalian lihat slide saya ini, kira-kira itu gambar apa ya, teman-teman? Gambar pohon, Bu. Gambar pohon, benar. Terus apa lagi? Mungkin yang kalian mendeskripsikan slide yang saya tampilkan ini seperti apa? Itu selain pohon, apa lagi yang kalian bisa lihat? Daun, Bu. Daun, ya. Kalau lebih spesifik lagi mungkin ya, itu pohon apa ya? Pohon pinus, Bu. Iya, betul. Pohon pinus ya. Pohon pinus, di mana seperti yang kita ketahui untuk pohon pinus ini sendiri, itu kan ada bagian-bagiannya ya. Banyak ya, dari akar, batang, daun, dan duri ya. Pohon pinus juga berduri ternyata ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati untuk memegang batangnya gitu. Nah, berbicara mengenai duri pohon pinus ya, duri pohon pinus, ternyata duri pohon pinus ini dilindungi oleh lapisan lilin ya, lapisan lilin yang ternyata itu adalah senyawa alkana ya, senyawa alkana yang akan kita pelajari sekarang. Begitu ya yang akan kita pelajari sekarang. Tentunya apa yang kita pelajari sekarang ini merupakan rentetan dari materi-materi sebelumnya ya, materi-materi sebelumnya, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang tabel periodik, tentang atom, tentang ion, tentang ikatan kimia. Jadi sekarang kita mungkin lebih belajar ke senyawa organiknya. Ya, begitu ya. Nah, Bu, mohon selain maaf menyela, Bu. Sinyal saya gimana? kurang baik, Bu. Apa boleh saya nggak pakai video? Oh, boleh, silahkan. Terima kasih, Bu. Iya, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain duri dari pohon pinus, kira-kira teman-teman tahu nggak apalagi ya yang mengandung senyawa alkana yang kalian ketahui? Mungkin saya ya, gas LPG. Nah, gas LPG apa ya singkatan LPG itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? LPG singkatan dari tadi yang menjawab gas LPG siapa ya? Yang menjawab LPG tadi siapa? NIM berapa? Halo. Dewi, Bu. Iya, Dewi, NIM Bu. berapa Dewi? NIM-nya 210003. Iya. Oke, jadi saya juga menilai keaktifan ya di sini. Silakan aktif untuk berinteraksi begitu ya. Oke, tadi singkatan LPG apa ya? Ada yang mau menjawab tadi? Liquid petroleum gas, Bu. Iya betul, liquid petroleum gas ya. Oke, ya LPG itu kan berasal dari gas alam ya. Nah, ternyata di Indonesia itu banyak sekali loh penghasil gas alam. Ada yang tahu nggak daerah-daerah penghasil gas alam di Indonesia? Saya kasih clue-nya ya, Daerah ini itu sering sekali menjadi rebutan antara Indonesia dan Cina. Ayo, ada yang tahu nggak? Daerah ini sering sekali menjadi rebutan antara Indonesia dan Cina. Kalau misalnya kita sering baca berita gitu ya, jangan nonton Ikatan Cinta saja, ya. Jadi pasti yakin deh tahu daerah yang saya maksudkan itu di mana. Ada yang tahu? N pertamanya N? Natuna, Bu. Iya betul. Siapa itu yang menjawab? An, Bu. Wah, Aan nim berapa Aan?
ya, daerah Arun, kemudian Bontang ya, Kalimantan Timur itu juga merupakan daerah-daerah penghasil gas alam di Indonesia, begitu ya. Ya walaupun Indonesia, tapi ada positifnya ya loh, perang lurus tiba-tiba hilang. Merasakan nggak itu teman? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, kita masuk ke hidrokarbon ya. Nah, berbicara mengenai masalah hidrokarbon. Kalau misalnya kita lihat dari kata-kata hidro dan ada karbon, berarti senyawa ini adalah senyawa yang mengandung atom. C dan H, Bu. Iya, siapa yang jawab itu? Saya, Bu, NIM 210018 Jessica. Oke, good ya. Berarti memang berarti ini menyimak ya Jessica, sepertinya ya, luar biasa sekali. Sepertinya antusias gitu ya mendengarkan kuliah saya pada pagi hari ini. Mungkin karena masih fresh ya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai sore ya teman-teman ya. Karena ya pastinya mengalami kelelahan, biasanya siang sudah mulai menurun gitu ya semangatnya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, ini hidrokarbon ini merupakan ini ya, untuk alkana ini merupakan hidrokarbon yang paling sederhana ya, hidrokarbon yang paling sederhana dan sifatnya jenuh karena tidak ada ikatan rangkapnya ya, tidak ada ikatan rangkapnya dan sifatnya itu inert ya, sifatnya inert. Tidak, sifat inert itu maksudnya dia stabil ya, karena biasanya semua tangan-tangannya, kan kita sudah belajar tentang ikatan kimia ya, tentang ikatan kimia, tangan-tangannya semua berpasangan dengan atom H gitu ya untuk C-nya. Nah, ini adalah contoh gambar ya, gambar dari alkana itu sendiri ya. Ini adalah yang di atas ini adalah alkana yang masih sederhana. Kemudian di bawahnya ini adalah bentuk alkana yang sudah kompleks gitu ya. Biasanya ini ada di minyak dan lemak. Ya, ini contohnya minyak dan lemak ya. Ini adalah senyawa-senyawa trigliserida. Begitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari 3 dimensi, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi kan 2 dimensi, bentuknya lurus aja gitu ya. Ini kalau misalnya kita gambarkan secara 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini deret homolog alkana ya. Tentunya ini berdasarkan jumlah atom C yang dimiliki, teman-teman. Ya, kalau C-nya 1 namanya metana, C2 namanya etana, C3 namanya propana, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, untuk aturan penamaannya, ya seperti ini ya, untuk aturan tata nama atau nomenklatur dari alkana itu sendiri. Yang pertama, jika berupa rantai lurus tanpa percabangan, itu nama biasanya diberi sesuai dengan jumlah atomnya. Jadi nama itu berdasarkan jumlah atomnya ya, jumlah atom C-nya ya, jumlah atom C-nya. Kemudian jika alkana mempunyai cabang atau rantai samping, maka yang pertama tentunya kita tentukan dulu ya untuk rantai induknya, rantai yang paling panjang ya. Kemudian beri nomor pada rantai induknya, kasih nomor ya, jangan lupa. Kemudian kenali rantai samping yang terikat pada induknya, rantai induknya, dan beri nama sesuai dengan nomor urutnya. Begitu ya, ini adalah contoh-contoh penamaan dari alkana ya, seperti ini. Kemudian isomer dari alkana ya, peristiwa di mana senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya tidak sama itu disebut sebagai isomer ya. Jadi rumus molekulnya sama nih, jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, tapi bentuknya berbeda. Ya, bentuknya berbeda. Nah, itulah yang namanya isomer. Gitu ya. Ini adalah contoh isomer dari pentana ya. Jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Tentunya tidak hanya pentana saja ya yang punya isomer, yang lain pun punya. Ya, yang lain pun punya, apalagi dia rantai panjang itu pasti punya isomer gitu ya. Kemudian ini sifatnya ya, mungkin sedikit dari sifat alkana ini yang yang menjadi fokus teman-teman, yaitu diingat saja untuk alkana yang C-nya yang jumlah C-nya 1 sampai 4 itu bentuknya gas ya. Yang C5 sampai 17 bentuknya cairan. Ya, contohnya apa ya? Alkana yang bentuknya cairan.
Yang dulu kalau misalnya sebelum ada kompor Parafin gas, liquid, Bu. kalian punya, ya? Parafin liquid atau minyak tanah. Betul, ya. Kemudian kalau C-nya di atas 17, yang bentuknya padat. Bentuknya padat. Yang biasanya kalian gunakan untuk buat salep, apa? Atau yang tadi untuk melapisi duri dari si pinus gitu. Kira-kira apa? Lapisan lilin ya. Lapisan lilin kan banyak ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk titik didih dari senyawa alkana ini akan meningkat ya dengan adanya atau tambahan dari gugus metilennya. Jadi semakin panjang rantainya, titik didihnya akan semakin meningkat atau bentuknya akan semakin padat, begitu maksudnya ya. Kemudian adanya percabangan dalam alkana tentunya itu akan menurunkan titik didihnya ya. Yang terakhir ya, ini reaksi-reaksi dari alkana, itu ada reaksi oksidasi alkana, ya, yang akan menghasilkan CO2, ya, yang akan menghasilkan karbon dioksida, ya. Kemudian ada substitusi hidrogen oleh halogen, ya. Kemudian ada proses nitrasi di sana, ya, di mana reaksinya antara alkana dengan asam nitrat dan akan menghasilkan nitri alkana. Dan yang terakhir ada sulfonasi ya, ada sulfonasi di mana alkana ini akan bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan asam alkana sulfonat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, karena kita sudah belajar mengenai alkana, jadi kita latihan dulu ya supaya saya ingin melihat pemahaman teman-teman mengenai materi yang saya ajar ini. Jadi ini silakan dikerjakan ya teman-teman, waktunya kurang lebih 10 menit cukup. Cukup, Ibu. Cukup ya, oke. Nanti saya akan share ya untuk ini dikerjakan 10 menit saja ya. Kemudian sembari kalian mengerjakan itu, kesimpulan apa sih kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari materi pagi hari ini? Mungkin ada yang mau membantu saya untuk memberikan kesimpulan? Ada yang mau membantu saya untuk memberikan kesimpulan? Halo. Kesimpulan apa ya yang kita dapatkan pada materi pada pagi hari ini mengenai alkana? Mungkin bisa dicoba mungkin Dewi. Halo Dewi. Iya, Ibu. Iya, gimana kesimpulannya, Wi? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti saya bantu. Kalau yang bisa simpulkan, untuk tata nama dari senyawa alkana bisa kita lihat dari panjang rantai C-nya. Habis itu, sifat alkana dilihat liquid, di mana fungsinya itu digunakan sebagai obat untuk laksativa. Gitu. Oke, terima kasih Dewi. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh temannya sudah tepat ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, mungkin teman yang lain boleh? Mau menyempurnakan lagi boleh, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh temannya untuk kesimpulannya seperti itu ya. Dan memang untuk sediaan-sediaan farmasi ya, terutama obat-obatan seperti kalau misalnya kita jabarkan gitu ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Iya, Jelas, ada yang mau Bu. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya, oke. Jadi silakan kalian kerjakan untuk tugas yang tadi saya berikan ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian untuk tugas di rumah ini saya sudah memberikan link ya di Google Form. Itu silakan kalian kerjakan tugas di rumah ya. Nah, nanti kita akan bahas minggu depan. Ya, kita akan bahas minggu depan untuk tugas yang saya berikan sekarang. Dan minggu depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, melanjutkan dari alkana ini ada alkena dan alkuna. Begitu ya teman-teman untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya itu ada batas pengumpulannya?
Untuk pengumpulannya tidak usah dikumpul, jadi nanti kita bahas saja ya minggu depan. Itu kan kalian sudah menuliskan di Google Form kan, di Google Form. Tidak ada batas pengumpulannya, intinya minggu depan kalian sudah selesai mengerjakan, supaya bisa kita bahas bersama-sama. Begitu. Ya, jelas ya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri?